Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, rumah sakit dan fasilitas kesehatan diduga menjadi salah satu klaster penularan COVID-19. Salah satu upaya mencegah penularan adalah mengajak pasien menggunakan layanan kesehatan digital. Lantas bagaimanakah prospek layanan kesehatan digital di Indonesia untuk mencegah klaster di fasilitas kesehatan? Untuk membahasnya kami mengundang Sekjen Kemenkes Oscar Primadi dan akan bergabung juga Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Lia Parta Kusuma. Selamat pagi Pak Oscar dan Ibu Lia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Oscar terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan tentunya di paruh berikutnya dengan Ibu Lia. Pak Oscar, apakah layanan untuk telemedicine ini menjadi solusi agar kemudian bisa menjaga pihak tenaga medis maupun juga calon pasien terpapar COVID-19 di klaster di rumah sakit? Ya, pada kondisi seperti sekarang, pandemi, status kita ini adalah memang kita harus sudah berpikir extraordinary ya, termasuk terhadap upaya-upaya masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu, akses yang cepat, tepat, artinya aman ya. Nah, untuk itulah dalam konteks ini telemedicine menjadi salah satu solusi. Menjadi satu alternatif yang memang harus kita laksanakan di saat-saat seperti ini. Karena kemudahan-kemudahan seperti ini akan menjadi bagian penting dalam rangka masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tadi, Mas. Baik, Pak Oscar, sudah berapa banyak aplikator platform yang juga telah diajak bekerja sama atau saat ini sedang dijajaki untuk bekerja sama? Sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah lama mengembangkan ini. Kita sudah membuat pola-pola telemedicine yang memang antar layanan kesehatan satu dengan layanan kesehatan lain. Yang kita sebut dengan Temenin, ada satu aplikasi yang memang sudah didevelop oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini sudah berjalan antara satu layanan dengan layanan yang lain. Nah, kemudian pada saat ini kita sudah mengembangkan secara progresif dengan teman-teman yang memang bergerak di bidang startup, layanan-layanan yang berkenaan dengan e-health ini. Saat ini sudah ada kurang lebih kerjasama dengan 13 provider ya, yang memang kita dalam konteks ini dihimpun dalam satu asosiasi yang dinamakan Asosiasi Telemedicine Indonesia. Ada asosiasinya begitu ya, Pak Oscar ya? Ya, Atensi namanya. Ya. Baik, peran dari Kementerian Kesehatan sendiri untuk industri ini, katakanlah untuk layanan telemedicine ini apa? Apakah sebagai verifikator atau sebagai regulator saja atau justru melakukan hal-hal detail lainnya? Jelas kita pemerintah sebagai steering ya, sebagai regulator tentunya melakukan upaya-upaya yang memang dapat mensinkronkan, dapat menjaga, dapat mengatur agar layanan yang diberikan tadi betul-betul berorientasi kepada keselamatan pasien ya, keamanan pasien ya, terhadap mutu layanan yang diberikan juga untuk dijaga. Untuk itulah peranan pemerintah menjaga itu semuanya dalam konteks ini. Baik, ya. Pak Oscar, apakah telemedicine digunakan untuk rumah sakit saja? Lalu bagaimana dengan layanan katakanlah di puskesmas misalnya? Semua tempat, tadi saya katakan Kementerian Kesehatan sudah mendevelop itu layanan-layanan yang berkenaan dengan antar satu fasienkes dengan fasienkes lain, ya bukan hanya satu rumah sakit dengan rumah sakit lain, tapi dengan puskesmas pun masih ada jaringan internet, artinya infrastruktur dari sisi koneksi internet ini ada, mereka dapat tersambung, dapat melakukan telekonsultasi, mereka dapat melakukan teleradiologi dan seterusnya. Ya. Baik, Pak Oscar, ya, setelah melakukan mapping, Kementerian Kesehatan apakah sudah ada data berada di wilayah mana saja kah telemedicine selama pandemi ini dan mana saja yang kemudian belum terjangkau oleh layanan ini? Dengan adanya kerjasama tadi yang saya katakan dengan para pengembang ya, pada platform-platform yang memang mengkhususkan diri kepada layanan kesehatan ini dari startup-startup yang ada,
Alhamdulillah saya pikir masih adanya jaringan provider yang bisa diakses, mereka dapat melakukan upaya-upaya mendapatkan layanan seperti ini. Jadi artinya tentunya sekali lagi ini adalah satu hal terobosan yang harus kita yakini dapat mempermudah. Jadi saya rasa hampir di seluruh wilayah kita, asal ada interkoneksi terhadap jaringan internet ini, mereka dapat mendapatkan layanan ini. Baik, jadi layanannya adalah layanan konsultasi, lalu layanan untuk kalau kita yang sering dilakukan di kota-kota besar seperti Jakarta ini kan seperti membeli obat begitu ya. Tetapi apakah telemedicine ini juga mencakup selain membeli obat atau ada juga mungkin konsultasi, apa layanan lain yang kemudian bisa dilakukan antara interaksi pasien dengan dokter yang selama ini terjadi secara fisik? Ya, konsultasi mereka lakukan, dilaksanakan di dalam platform-platform yang ada itu. Saya melihatnya sudah juga melakukan upaya-upaya yang memang dapat memberikan pengobatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekali lagi memang kita harus berpikir dalam upaya kondisi ini memang membutuhkan situasi seperti ini. Artinya layanan kesehatan yang tidak terbatas kepada hal-hal yang berkaitan dengan secara fisik, tetapi dengan telemedicine sejauh ini dapat mempermudah untuk akses itu. Tapi tentunya kita harus jaga dari sisi keselamatan, dari sisi mutu. Makanya dokter-dokter yang melayani harus mempunyai surat tanda registrasi, mempunyai keharusan yang dibutuhkan dalam satu regulasi pelayanan kesehatan. Baik, ada pertanyaan awam seperti ini, Pak Oscar. Apakah telemedicine melayani pasien BPJS, Pak? Oh ya, sampai saat ini belum ada kerjasama itu ya yang saya tahu ya. Karena memang tentunya ini harus dirumuskan, harus ditata betul. Tetapi dalam konteks ini memang belum terlaksana hal seperti ini. Saya sudah coba komunikasikan dengan kawan-kawan BPJS, memang belum ada untuk itu. Baik, Pak Oscar, telemedicine adalah sebuah terobosan, sebuah inovasi begitu ya. Tapi melihat kebutuhan, melihat situasi seperti ini, apakah akan ada inovasi-inovasi lain di dunia kesehatan, khususnya kerjasama antara Kementerian Kesehatan, lalu kemudian juga layanan-layanan rumah sakit dan juga puskesmas ke depannya? Atau mungkin saat ini sedang digagas? Ya, sekali lagi Kementerian Kesehatan sudah mengembangkan pola-pola telemedicine yang berbasis kepada antara satu fasilitas dengan fasilitas lain. Nah tentunya ke depan kita berharap akan, sebab teknologi sekali lagi tidak bisa kita bendung ya, bahwa teknologi informasi ini bagian yang memang keniscayaan, yang memang harus kita sikapi dengan bijak, artinya pada saat mana kita harus mengedepankan upaya-upaya keselamatan, mutu. Nah, tentunya tidak meninggalkan daripada keinginan ataupun kemudahan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Sekali lagi, tidak menutup kemungkinan inovasi-inovasi terus kita lakukan. Karena pelayanan kesehatan sekali lagi bagian penting yang memang dibutuhkan masyarakat, yang memang diharuskan untuk terus berinovasi agar kemudahan, apalagi negara kita ini besar ya, dengan keterjangkauan yang begitu beragam ya, artinya satu tempat ke tempat lain secara geografis. Dengan adanya teknologi ini saya yakin akan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya persoalan pelayanan kesehatan, kami di Kementerian Kesehatan juga berbasis kepada teknologi informasi ini, melakukan pelatihan jarak jauh untuk nakes-nakes yang berada di ujung-ujung pulau ya, di pedalaman, kemudian melalui e-learning dan juga melakukan pelayanan manajemen pelaporan dan pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi berbasis digital ini. Pak Oscar, terakhir sebelum kita ke Ibu Lia, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pihak rumah sakit dan juga para tenaga layanan kesehatan, dokter maupun juga perawat terkait layanan ini? Apa saja yang perlu dipersiapkan, apa saja yang perlu dipenuhi standarnya oleh pihak rumah sakit maupun juga tenaga kesehatan? Ya, kita berharap tentunya pemahaman terhadap teknologi informasi ini harus selalu di-upgrade ya, harus dilakukan, diikuti terus perkembangannya. Karena ini tidak stagnan,
teknologi informasi berkembang terus. Nah, dari sisi kemampuan profesional tentunya kami berharap betul-betul teman-teman para sejawat dapat meningkatkan sisi profesionalismenya, sehingga tentunya gandengan antara kemajuan teknologi dan profesionalisme ini dapat beriringan dan tentunya akan memudahkan dan akan memberikan yang terbaik bagi pelayanan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Oscar Primadi, Sekjen Kementerian Kesehatan telah bergabung bersama kami, dan tentunya di segmen berikutnya kami akan juga bergabung bersama Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Lia G. Partakusuma. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, kita akan juga bergabung dengan Ibu Lia yang sudah bergabung. Ibu Lia, selamat pagi, masih bergabung bersama kami? Selamat pagi, masih Mas Ade. Ya, Bu Lia, bagaimana kondisi pelayanan rumah sakit selama pandemi untuk pasien non-COVID? Ya, terima kasih Mas Ade. Jadi kita tahu bahwa selama era pandemi ini, interaksi antara pasien dengan orang banyak itu menimbulkan potensi adanya infeksi, penularan gitu ya kan, gampang sekali menular. Maka rumah sakit ini pada waktu awal-awal adanya pandemi itu, pasien-pasien itu tidak berani ke rumah sakit, dan bahkan mereka sendiri itu juga betul-betul khawatir gitu. Kalau ke rumah sakit nanti menyebabkan adanya penularan. Nah, di samping itu juga petugas medis juga kita betul-betul harus waspada. Karena kita tidak tahu siapa yang datang itu. Apakah mereka terinfeksi COVID atau tidak. Makanya beberapa alternatif dipilih oleh rumah sakit untuk tidak membuat pasien-pasien itu terlalu sering datang ke rumah sakit. Kita tahu pasien-pasien banyak yang berpenyakit, misalnya penyakit jantung, penyakit diabetes, kita sebut sebagai komorbid. Mereka itu resikonya tinggi untuk terjadinya penularan. Baik, terkait dengan telemedicine, Bu Lia, sudah berapa banyak aplikator platform yang diajak bekerja sama dengan rumah sakit? Itu di satu sisi. Di sisi lain, seberapa siap sebetulnya rumah sakit di Indonesia untuk melakukan telemedicine? Berapa persen yang siap, berapa persen yang tidak siap sama sekali, Bu Lia? Ya, jadi salah satu alternatif untuk menjaga keberlangsungan atau kesinambungan pelayanan untuk pasien-pasien itu memang ada satu kegiatan yang kita sebut sebagai telemedicine. Nah, jadi telemedicine ini menghindarkan kontak terlalu banyak antara pasien dengan petugas medis. Nah, kalau kita lihat rumah sakit memang belum semuanya menyelenggarakan kegiatan telemedicine ini. Tetapi saya tidak bisa menyebutkan persisnya berapa persen. Rumah sakit besar, rumah sakit swasta maupun pemerintah saat ini sudah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Tadi sudah disampaikan juga oleh Kementerian Kesehatan bahwa sejak tahun 2019 sebetulnya sudah ada tuh Permenkes yang menyatakan bahwa antar pelayanan fasilitas kesehatan itu bisa melakukan komunikasi secara online. Nah, ini kemudian pada tahun pandemi ini dikembangkan menjadi bahwa pasien bisa bertemu dengan rumah sakit secara online. Nah, seperti itu. Jadi jumlahnya saya tidak tahu persis, tetapi nampaknya makin hari itu semakin banyak. Ini bisa dikembangkan oleh rumah sakit sendiri, artinya bisa platform itu dikembangkan oleh rumah sakit, bisa juga menggunakan platform-platform yang tersedia di luar. Tadi sudah disampaikan cukup banyak ya yang startup yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Nah, mungkin rumah sakit ini sudah banyak yang menggandeng platform-platform tersebut. Baik, satu sisi ada platform-platform yang startup di luar rumah sakit, satu sisi juga rumah sakit juga menyediakan platform tersendiri begitu ya. Dalam data Anda berapa rumah sakit yang sudah siap mempunyai platform tersendiri ini? Saya sendiri kurang pasti ya, karena jumlah rumah sakit ada 2.900 Mas. 2.900 itu mungkin kalau kira-kira 1% ya, mungkin belum terlalu banyak untuk yang mereka sendiri membuat. Karena kita dulu punya namanya SPGDT, kita punya jadi sistem gawat darurat terpadu yang sekarang dikembangkan menjadi sistem rujukan terpadu. Nah, ini antar rumah sakit itu sebetulnya diminta untuk mengembangkan platform sehingga bisa berkomunikasi atau berkonsultasi antar rumah sakit. Nah, ini sudah berjalan. Nah, jadi banyak yang menggunakan platform tambahannya adalah mereka mengembangkan sendiri untuk menjadi terhadap pasien. Jadi kita bisa konsultasi nih Mas Ade, mulai dari informasi kesehatannya, kemudian kita bisa juga bertemu dengan dokter yang diminta, misalnya dia biasanya tuh ada berbentuk semacam, jadi awalnya itu adalah konsultasi, telekonsultasi, tapi berlanjut juga bila pasien-pasien tersebut sudah mempunyai medical record di rumah sakit tersebut, itu bisa berlanjut dengan pengobatan. Jadi pengobatan apa yang sudah dimiliki sebelumnya itu bisa diteruskan pasien-pasien berdasarkan medical record yang sudah dimiliki oleh rumah sakit dengan pasien tersebut.
Jadi memang kita harus berhati-hati betul, ya berhati-hati betul untuk pemberian konsultasi ini. Baik, artinya tadi dikatakan juga dari Kementerian Kesehatan bahwa meskipun ada pelayanan berbasis digital atau online, kualitas layanan tidak boleh berkurang begitu ya. Artinya ada kesiapan-kesiapan tersendiri yang harus dilakukan oleh rumah sakit. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh rumah sakit, Bu Lia? Apakah kemudian ada dokter khusus yang kemudian melayani digital, ada sisi lain ada dokter yang melayani secara kontak langsung, atau bagaimana sistemnya? Ya, jadi untuk rumah sakit yang artinya terstandar ya sebetulnya, yang pertama harus disiapkan adalah platformnya sendiri. Dan kedua adalah menyiapkan SDM. Jadi dokter-dokter yang akan berkonsultasi atau disiapkan itu bukan seperti artinya sambilan begitu. Mereka harus duduk pada posisi mereka praktek. Jadi artinya memang dokter itu harus punya SIP, punya STR, tadi sudah disebutkan Pak Oscar bahwa mereka itu seperti praktek. Dan biasanya pasien itu mendaftar lebih dahulu. Pasien mendaftar lebih dahulu, kemudian kita siapkan rekam mediknya, sehingga dokter yang akan menerima pasien itu sudah tahu pasien-pasien mana yang akan datang berkonsultasi dengan mereka. Data akan dibuka lebih dahulu sehingga pada saat konsultasi maka dokter bisa memberikan keterangan ataupun misalnya kalau memang diperlukan adalah memberikan tambahan terapi. Jadi pada saat ini sebagian besar rumah sakit memang mempunyai satu sistem di mana lebih banyak yang diterima adalah pasien lama. Jadi bukan pasien baru. Kalau pasien baru mungkin bisa kita konsultasi saja karena belum ada pemeriksaan-pemeriksaan. Tapi untuk pasien lama yang memang membutuhkan tambahan obat seperti kasus jantung misalnya atau kasus diabetes dan sebagainya, itu kita harus membuka rekam medik. Dan semua harus tercatat. Jadi harus ada SOP, harus tercatat. Jadi betul-betul seperti praktek. Jadi dokternya ada, hanya dia tidak tatap muka langsung. Bahkan di situ di satu ruangan itu ada perawat juga yang muncul begitu. Jadi kalau yang ideal itu seperti itu. Jadi ada perawat, ada dokter, dan ada pasien dalam satu tampilan layar dan data pasien sudah diterima sebelumnya oleh dokter. Sehingga dokter pun lebih mudah untuk mengetahui kondisi sebelumnya. Baik, Bu Lia, terakhir jika memang ini adalah sebuah bentuk masa depan pelayanan kesehatan setelah kita lihat pandemi ini tidak memungkinkan orang untuk kontak langsung begitu ya, sangat beresiko di rumah sakit. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh pihak rumah sakit yang ada di Indonesia untuk mempersiapkan diri untuk masuk ke layanan seperti ini? Ya, jadi yang pertama tentu harus disiapkan standar operational prosedurnya. Jadi bagaimana cara kerja untuk telekonsultasi, telemedicine ini. Ke depan mungkin bukan hanya telekonsultasi, tapi bisa juga mungkin seperti tadi ada teleradiologi, ada tele EKG, ada tele yang lain. Artinya data-data itu pun bisa kita tampakkan atau kita tampilkan. Jadi sebuah rumah sakit harus mempersiapkan dulu standar operating prosedurnya itu seperti apa. Dokter harus disiapkan. Kemudian juga bagaimana sistem pendaftaran. Jadi pendaftaran juga harus seperti kita berobat di rumah sakit. Kemudian juga bagaimana sistem konsultasinya. Harus mengikuti kaidah standar yang berlaku seperti konsultasi pada umumnya. Kemudian pada pemberian obat juga sama. Harus ada penjelasan dari farmasi kepada pasien. Jadi bukan hanya seperti seolah-olah hanya sebuah konsultasi belaka, tapi memang didasarkan apa yang ada yang tertulis di dalam rekam medik sebelumnya. Nah setelah itu baru kita lakukan pencatatan. Nah pencatatan itu pun harus. Jadi jangan sampai orang konsultasi telemedicine tapi tidak ada pencatatannya di rumah sakit. Jadi seperti selayaknya seorang berkonsultasi kepada rumah sakit ya. Jadi saya rasa itu yang penting supaya pelayanan juga berkualitas. Baik, terima kasih Ibu Lia G. Partakusuma, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.